Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video, teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe-nya karena gratis. 3, 2, 1. Modul 4. Norma hukum dan norma sosial lainnya. Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnur SHM. HAM. Pendahuluan. Ahli filsafat Cicero mengatakan bumi societas idius, yang artinya di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Pernyataan ini sangat tepat sekali karena adanya hukum itu adalah berfungsi sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. Kaidah atau norma itu adalah patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas. Dalam kehidupan umat manusia terdapat bermacam-macam norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan lain-lain. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum digolongkan sebagai norma umum. Menurut Van Kant, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan mempunyai kelemahan, maka dari itu diperlukan satu norma lagi yang dapat menjawab kelemahan tersebut, yaitu norma hukum. Modul ini akan membahas seputar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kegiatan belajar 1 akan dikemukakan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Kegiatan belajar 2 mengenai norma agama. Lalu, dalam kegiatan belajar 3 akan mengenai norma kesusilaan, dalam kegiatan belajar 4 akan mengenai norma kesopanan, dan kegiatan belajar 5 mengenai norma hukum. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat mengetahui tentang norma hukum dan norma sosial lainnya yang berlaku dalam masyarakat, serta perbandingan antara norma hukum dengan norma sosial lainnya. Secara khusus, setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui 1. Norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. 2. Norma agama. 3. Norma kesusilaan. 4. Norma kesopanan. 5. Norma hukum. Kegiatan belajar 1. Norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Kata norma berasal dari bahasa Latin yaitu nomos yang berarti nilai, sedangkan kaidah atau kaedah berasal dari bahasa Arab yang biasa disebut kaidah atau qaidah yang berarti nilai pengukur. Sedangkan, dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai pedoman. Jimli Asidiki berpendapat bahwa norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif dan negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Apabila pengertian norma atau kaidah sebagai pelembagaan nilai itu dirinci, kaidah atau norma yang dimaksud berupa 1. Kebolehan atau yang dalam bahasa Arab disebut ibahah, mubah permittere. 2. Anjuran positif untuk mengerjakan sesuatu atau dalam bahasa Arab disebut sunnah. 3. Anjuran negatif untuk tidak mengerjakan sesuatu atau dalam bahasa Arab disebut makruh. 4. Perintah positif untuk melakukan sesuatu atau kewajiban obligatere. Dan 5. Perintah negatif untuk tidak melakukan sesuatu atau yang dalam bahasa Arab disebut haram prohibere. Maria Farida juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun lingkungannya. Robert Muss Lawang mengemukakan bahwa norma adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan baik dan pantas sehingga sejumlah anggapan yang baik dan perlu dihargai sebagai mestinya. Norma menurut Surjono Sukanto adalah suatu perangkat agar hubungan antar masyarakat terjalin dengan baik. Selain itu, Hans Kelsen memberikan definisi norma sebagai aturan tingkah laku atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu. Norma atau kaidah sosial adalah ketentuan yang memberi batasan dalam hubungan antar manusia, warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya, tanpa melanggar kepentingan yang lainnya.
Kaidah atau norma merupakan tata tertib yang berwujud kumpulan aturan baik yang tidak tertulis maupun tertulis, yang tumbuh dalam hubungan antar manusia. Kaidah atau norma juga merupakan peraturan hidup tentang bagaimana manusia selaku individu bertindak dalam kehidupan sosialnya, serta bagaimana manusia menghindari perbuatan yang akan menimbulkan gangguan terhadap kepentingan manusia lainnya. Norma atau kaidah sosial tidak akan timbul dengan sendirinya tetapi terbentuk di dalam interaksi sosial antar individu di dalam kelompok sosial. Norma atau kaidah sosial adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Norma atau kaidah sosial disebut pula peraturan sosial menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan norma atau kaidah berawal sejak manusia mengenal hidup bermasyarakat. Perkembangan dan pertumbuhan kehidupan masyarakat jelas memerlukan kaidah atau norma sesuai dengan sumbernya, baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, maupun yang berasal dari luar ruang lingkup kehidupan masyarakat. Keberadaan norma atau kaidah dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk sejak lama. Norma tidak boleh dilanggar. Siapa yang melanggar norma atau tidak bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam norma akan memperoleh hukuman. Norma merupakan hasil buatan manusia sebagai makhluk sosial. Pada awalnya, aturan dibentuk secara tidak sengaja. Lama-kelamaan norma-norma disusun atau dibentuk secara sadar. Norma atau kaidah mempunyai dua macam isi berupa: 1. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. 2. Larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Norma dalam masyarakat berisi tata tertib, aturan, petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Misalnya, cara makan, bergaul, berpakaian merupakan norma-norma yang menjadi acuan dalam berinteraksi. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Surjono Sukanto bahwa supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan, maka dirumuskan norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang kekuatan mengikatnya lemah, sedang, sampai yang terkuat daya ikatnya. Pada umumnya, masyarakat tidak berani melanggar norma yang daya mengikatnya paling kuat. Norma atau kaidah sosial kadang-kadang bisa menyesuaikan perubahan sosial, sehingga norma sosial bisa mengalami perubahan. Artinya norma atau kaidah sosial bersifat fleksibel dan luas terhadap perubahan sosial. Setiap ada keinginan dari masyarakat untuk berubah, norma akan menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Meskipun tidak berubah seluruhnya, aturan ini pasti akan mengalami perubahan. Secara sosiologis, norma-norma dapat dibedakan berdasarkan kekuatan mengikat sebagai berikut. 1. Cara usage. Cara adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tidak secara terus-menerus. Karena orang yang melanggarnya hanya mendapat sanksi dari masyarakat berupa cemoohan atau ejekan. Contoh, ketika sedang makan seseorang bersendawa dan mengeluarkan hui tanda kenyang yang dapat didengar oleh orang lain dianggap tidak sopan. Sanksinya berupa cemoohan atau gerakan tubuh yang dapat membuat orang tersebut sadar atau malu. 2. Kebiasaan folkways. Kebiasaan merupakan suatu bentuk perbuatan berulang-ulang bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas dan dianggap baik dan benar. Kebiasaan ini apabila dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat disebut dengan tradisi. Memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada cara. Jika orang lain setuju atau menyukai perbuatan tertentu yang dilakukan seseorang, maka bisa jadi ukuran dalam masyarakat untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Contoh, menghormati dan mematuhi orang yang lebih tua merupakan kebiasaan. 3. Tata kelakuan mores. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
Dalam tata kelakuan terdapat unsur memaksa atau melarang suatu perbuatan lain. Fungsinya sebagai alat agar para anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. Fungsi tata kelakuan dalam masyarakat adalah sebagai berikut. A. Memberikan batasan pada perilaku individu dalam masyarakat tertentu. B. Mendorong seseorang agar sanggup menyesuaikan tindakan-tindakan dengan tata kelakuan yang berlaku di dalam kelompoknya. C. Membentuk solidaritas antara anggota-anggota masyarakat dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap keutuhan dan kerja sama anggota-anggota yang bergaul dalam masyarakat. Gas sosial dari suatu. D. Memberikan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial kelompok. E. Mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. F. Merupakan penentu akhir bagi manusia dalam memenuhi peranan sosialnya. G. Sebagai alat solidaritas bagi kelompok. H. Sebagai alat kontrol perilaku manusia. Sanksi atas pelanggaran terhadap tata kelakuan berupa sanksi berat seperti diarak di depan umum. Contoh, apabila dalam suatu tempat terdapat aturan yang melarang masyarakatnya untuk buang air kecil sembarangan, ada seseorang yang melanggarnya, maka dapat diberi sanksi seperti diberi denda dengan nominal yang besar. 4. Adat istiadat customs. Tiap-tiap masyarakat atau bangsa dan negara memiliki adat istiadat sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Adat istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Adat istiadat adalah bagian dari tradisi yang sudah mencakup dalam pengertian kebudayaan. Karena itu, adat atau tradisi dapat dipahami sebagai pewarisan atau penerimaan norma-norma adat istiadat. Adat istiadat adalah segala dalil dan ajaran mengenai bagaimana orang bertingkah laku dalam masyarakat. Rumusannya sangat abstrak, karena itu memerlukan usaha untuk memahami dan merincinya lebih lanjut. Adat dalam pengertian ini berfungsi sebagai dasar pembangunan hukum adat positif yang lain. Adat istiadat yang lebih nyata yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat dalam ilmu hukum ada perbedaan antara adat istiadat dan hukum adat. Suatu adat istiadat yang hidup menjadi tradisi dalam masyarakat dapat berubah dan diakui sebagai peraturan hukum adat. Pandangan bahwa agama memberi pengaruh dalam proses terwujudnya hukum adat pada dasarnya bertentangan dengan konsepsi yang diberikan oleh Van den Berg yang dengan teori reception in kompleks. Menurut pandangan adat istiadat suatu tradisi dan kebiasaan nenek moyang kita yang sampai sekarang masih dipertahankan untuk mengenang nenek moyang kita juga sebagai keanekaragaman budaya. Istilah adat istiadat seringkali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada dasarnya artinya tetap sama. Jika mendengar kata adat istiadat, biasanya aktivitas individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas ini selalu berulang kembali dalam jangka waktu tertentu, bisa harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan seterusnya, sehingga membentuk suatu pola tertentu. Adat istiadat berbeda satu tempat dengan tempat yang lain, demikian pula adat di suatu tempat. Adat istiadat yang mempunyai akibat hukum dinamakan hukum adat. Adat istiadat juga mempunyai akibat-akibat apabila dilanggar oleh masyarakat di mana adat istiadat tersebut berlaku. Adat istiadat tersebut bersifat tidak tertulis dan terpelihara turun-temurun, sehingga mengakar dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap adat istiadat akan menerima sanksi yang keras baik langsung maupun tidak langsung. Contoh, pada kelompok masyarakat yang melarang terjadinya perceraian, apabila terjadi maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapat sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga bahkan masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat sering ditemukan keluhan-keluhan dari warga tentang banyaknya pelanggaran terhadap norma atau kaidah yang berlaku. Hal tersebut menimbulkan suatu akibat, yaitu dengan timbulnya kekacauan atau ketidaktertiban masyarakat, sehingga kehidupan manusia dalam bermasyarakat tidak nyaman. Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas, membedakan norma atau kaidah menjadi 1. Norma atau kaidah alam. Kaidah yang menyatakan tentang apa yang pasti akan terjauh. Contoh, semua manusia pasti akan meninggal.
Jadi, kaidah alam ini merupakan kesesuaian dengan kenyataan dan mengemukakan sesuatu yang demikian. 2. Norma atau kaidah kesusilaan. Kaidah yang menyatakan tentang sesuatu yang belum tentu terjadi. Contoh, manusia dilarang membunuh. Jadi, ada kemungkinan manusia menjadi pembunuh, tetapi ada kemungkinan juga tidak. Pembagian norma atau kaidah menurut Gustav Radbruch merupakan pembagian secara luas. Gustav Radbruch menganggap norma atau kaidah kesusilaan termasuk ke dalam golongan norma atau kaidah yang ideal, sedangkan norma atau kaidah hukum termasuk ke dalam norma atau kaidah kultur. Tetapi, norma atau kaidah hukum masuk pada kedua golongan norma atau kaidah tersebut karena norma atau kaidah hukum menunjukkan ciri-ciri norma atau kaidah kesusilaan yang mengatur tentang das solem, bukan apa yang pasti akan dilakukan. Namun, beberapa pakar hukum menilai lebih tepat apabila norma atau kaidah kesusilaan Gustav Radbruch disebut sebagai norma atau kaidah sosial karena mencakup norma atau kaidah agama, norma atau kaidah kesusilaan arti sempit, norma atau kaidah kesopanan, dan norma atau kaidah hukum. Kaidah-kaidah itu dapat dipertahankan dengan sanksi-sanksi, yaitu ancaman hidup terhadap siapa saja orang yang melanggarnya. Sanksi itu merupakan suatu pengukuh terhadap berlakunya kaidah-kaidah tadi dan merupakan pula reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma. Selanjutnya, norma atau kaidah dalam masyarakat dibedakan ke berbagai aspek yang berbeda tetapi saling berhubungan. Macam-macam norma adalah sebagai berikut. 3. Norma agama. Kaidah agama adalah peraturan hidup yang dilaksanakan berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Perintah-perintah dan larangan satu arangan dalam agama diyakini dan diakui berasal dari Tuhan oleh para pemeluk agama tersebut dan merupakan tuntutan yang wajib dilakukan atau ditinggalkan untuk menuju ke jalan yang benar. Misalnya, kaidah yang terdapat pada kitab suci Al-Quran, kitab Injil sebagai berikut. Kamu dilarang mencuri. Kamu harus beribadah. 4. Norma kesusilaan. Kaidah kesusilaan ialah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada manusia agar supaya dia menjadi manusia yang sempurna. Hasil daripada perintah dan larangan yang timbul dari kaidah kesusilaan itu pada manusia tergantung pada pribadi orang-orang. Isi hatinya akan mengatakan perbuatan mana yang jahat. Hati nuraninya akan menentukan apakah ia akan melakukan suatu perbuatan. Misalnya, kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia. Kamu harus berlaku jujur. 5. Norma kesopanan. Kaidah kesopanan ialah kaidah hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat tertentu. Kaidah kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan ataupun kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, jangan makan sambil berbicara, mengalah kepada orang tua, wanita hamil atau membawa bayi dengan memberikan tempat duduk di dalam bis kereta api. 6. Norma hukum. Kaidah hukum ialah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara, yang isinya mengikat semua orang dan berlakunya biasa dipaksakan oleh aparat negara dan pelaksanaannya dapat dipertahankan. Kaidah hukum bertujuan hubungan antara manusia dalam sebuah masyarakat dapat berjalan dengan baik untuk melindungi kepentingan dan hak setiap anggota masyarakat. Misalnya, kaidah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa, nyawa orang lain, dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun. Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan, diwajibkan mengganti kerugian. Agar berfungsi dengan baik, norma harus melembaga institutionalize pada diri masyarakat. Norma sosial juga memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai faktor perilaku yang memungkinkan seseorang untuk berpikir terlebih dahulu bagaimana tindakannya akan dinilai oleh orang lain. 2. Sebagai aturan yang mendorong seseorang, kelompok, maupun masyarakat untuk mencapai nilai-nilai sosialnya. 3. Sebagai unsur pengikat dan pengendali dalam hidup masyarakat. Adanya norma-norma dalam masyarakat menyebabkan diperlukannya suatu pengendalian agar masyarakat taat dengan norma-norma yang ada. Pengendalian sosial atau kontrol sosial adalah proses yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi,
mengajak bahkan memaksa individu atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat. Pengendalian sosial, social control, merupakan suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Menurut Horton dan Hunt, pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat. Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya. Misalnya, seorang ibu mendidik anak-anaknya untuk menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya, atau mungkin dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok sosial. Misalnya, seorang dosen pada perguruan tinggi memimpin beberapa orang mahasiswa di dalam perkuliahan. Pengendalian sosial juga dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, atau suatu kelompok terhadap individu. Itu semua merupakan proses pengendalian sosial yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, meskipun seringkali manusia tidak menyadarinya. Dilihat dari sifatnya, dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial bersifat preventif atau represif, atau bahkan keduanya. Preventif merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Usaha-usaha yang represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Usaha-usaha preventif, misalnya, dijalankan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal dan informal. Represif berwujud penjatuhan sanksi terhadap para warga masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku. Pengendalian sosial berdasarkan caranya dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut. 1. Cara persuasif. Cara persuasif dilaksanakan dengan membujuk atau mengajak secara halus seseorang atau sekelompok orang agar mematuhi nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Biasanya dilaksanakan pada masyarakat yang kondisinya relatif tentram. Pengendalian sosial secara persuasif adalah dengan cara mempengaruhi sekelompok orang agar orang yang dipengaruhi mau melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan kehendak dari pihak yang dipengaruhi, dihimbau untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan pihak yang mempengaruhi. 2. Cara kursif. Cara ini dilaksanakan dengan kekerasan fisik atau dengan cara ancaman. Pengendalian sosial dengan cara kekerasan fisik biasanya menimbulkan korban dan dendam. Contoh, polisi terpaksa memukul, menendang bahkan menembak para demonstran yang dengan sengaja menyerang aparat keamanan. Recep dalam Basrowi mengungkapkan bahwa pengendalian secara korsif lebih sering digunakan pada masyarakat yang mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena dalam kondisi berubah, pengendalian sosial juga dapat berfungsi untuk membentuk kaidah-kaidah yang baru untuk menggantikan kaidah yang lama. Dari kedua cara di atas menurut Surjono Sukanto, cara mana yang terbaik dalam mengendalikan berbagai perilaku menyimpang di masyarakat adalah tergantung pada situasi yang dihadapi dan tujuan yang hendak dicapai. Jangka waktu juga menjadi hal yang sangat penting dalam penyelesaian, mengatasi dan mengawasi banyaknya perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat. Pengendalian sosial dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu 1. Paksaan kompulsion. Merupakan teknik pengendalian sosial yang diciptakan untuk memaksa orang untuk mengubah sikapnya yang menyimpang dan secara tidak langsung kembali patuh pada nilai dan norma-norma sosial. Dalam hal ini seseorang atau suatu kelompok tertentu akan merasa dipaksa oleh faktor eksternal untuk melakukan hal-hal yang tidak disetujuinya. Contoh, seorang dosen menyuruh mahasiswanya untuk datang tepat waktu dengan kompensasi tambahan 15 menit pada waktu ujian. Jika datang terlambat maka mahasiswa tidak diperbolehkan untuk ikut ujian, sehingga tidak akan mendapat nilai ujian. 2. Pengisian pervasion. Merupakan teknik yang dilakukan dengan menyampaikan norma dan nilai secara berulang-ulang. Dengan begitu, diharapkan kesadaran seseorang dapat meningkat dan mematuhi norma-norma yang ada. Kuncharaningrat mengemukakan bahwa terdapat 5 upaya pengendalian sosial, yaitu A.
Mempertebal keyakinan para warga masyarakat akan kebaikan adat istiadat dalam berbagai masyarakat melalui pendidikan, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Beberapa yang ditempuh dalam rangka mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial diantaranya: 1. Melalui pendidikan. 2. Sugesti sosial. 3. Menonjolkan kelebihan norma. B. Memberi penghargaan kepada warga masyarakat yang mematuhi adat-adat istiadat supaya mereka tetap berbuat baik dan selanjutnya menjadi contoh bagi warga selanjutnya. C. Mengembangkan rasa malu dalam jiwa warga masyarakat yang tidak mematuhi adat istiadat. Biasanya kegiatan yang dianggap menyimpang dari norma akan mendapat celaan dari warga masyarakat dan hal ini akan mempengaruhi jiwa seseorang yang melakukan penyimpangan tersebut. Mengembangkan rasa takut dalam jiwa masyarakat yang hendak menyeleweng dari adat dengan ancaman dan kekerasan. Dengan begitu seseorang akan menghindarkan diri dari suatu perbuatan yang dianggap menyimpang dan mengandung risiko jika dia melanggarnya. E. Memberlakukan hukuman yang merujuk pada sistem hukum yang ada dengan mengenakan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Wujudnya berupa hukuman pidana, kompensasi, terapi, dan konsiliasi. Pakar sosiolog berpendapat bahwa norma atau kaidah sosial itu selalu dapat berubah. Max Weber dengan teori perubahan nilai-nilai sosial menyatakan perubahan sosial terjadi apabila telah berubah nilai-nilai tertentu yang dianut oleh suatu masyarakat. William F. Ogben dengan teori perubahan sosial berpendapat perubahan sosial terjadi apabila kondisi teknologi dan ekonomi suatu masyarakat telah berubah. Selain itu, Auguste Comte dengan teori pertambahan penduduk menganggap perubahan sosial dalam suatu masyarakat oleh bertambahnya penduduk secara alamiah. Herbert Spencer melalui teori evolusi berpendapat bahwa perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat selalu berlangsung secara evolusi, mulai dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Pentingnya kaidah atau norma dalam pergaulan hidup manusia sehingga kaidah atau norma harus dijadikan acuan berinteraksi oleh setiap orang dalam banyak kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat begitu banyak perbedaan kepentingan, meski ada yang selaras tetapi ada pula yang berbeda sehingga timbul konflik. Demikianlah, kaidah atau norma memerankan fungsinya untuk mengeliminir setiap potensi konflik tersebut. Maka dari itu, norma atau kaidah itu perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penerapan norma atau kaidah pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan hak dan pemenuhan kewajiban. Penerapan norma atau kaidah dapat dimulai dari lingkup yang paling dekat, mulai dari pemenuhan hak dan kewajiban di rumah, lalu ruang lingkup yang lebih luas seperti sekolah, kehidupan masyarakat, dan dalam kehidupan bernegara. Kegiatan belajar 2 akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat membantu menemani belajar modul buku materi pokok Universitas Terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.